Assalamualaikum sahabat Tebakirang TV, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Masjid Nurul Huda di Desa Garawangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, yang mempunyai menara unik berupa kujang senjata khas Sunda. Penasaran kan gimana ide awal dari pembuatan menara kujang masjid ini? Yuk simak penjelasan Kepala Desa Garawangi. Barangkali sebelum menjelaskan ide awal tentang menara kujang ini, mungkin akan disampaikan secara umum ya, bahwa Masjid Nurul Huda Garawangi ini sebetulnya lebih kepada pembangunan secara renovasi, bukan dari nol. Jadi bangunan Masjid Nurul Huda ini memang sudah berbentuk bangunan seperti bangunan khas Sunda. Nah, pada saat renovasi muncul ide apakah kita akan tetap mempertahankan struktur bangunan atau model bangunan seperti gaya Sunda atau gaya Arab gitu ya, seperti berbentuk kubah. Nah, kita beserta para sesepuh, tokoh masyarakat dan juga para panitia mengambil kesimpulan bahwa kita akan mempertahankan khas masjid ini model bangunan Sunda. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat tren pembangunan saat ini kan desa-desa ataupun masjid-masjid itu punya konsep gambar atau model gaya Arab gitu dengan bentuk kubah. Nah, menurut pandangan kita harus menampilkan sesuatu yang berbeda dengan menampilkan khas Sunda ini. Ya, dan kita mengambil kesimpulan bahwa kita akan tetap pertahankan renovasi Masjid Nurul Huda ini dengan menggunakan bangunan khas Sunda. Itu yang menjadi dasar kenapa Masjid Nurul Huda ini seperti ini gitu ya. Untuk selanjutnya tentunya pada saat bangunannya berbentuk khas Sunda, kita berpikir menaranya juga tetap harus sesuai ya dengan kondisi bangunan masjidnya khas Sunda, dan menaranya juga ini harus relevan lah gitu, atau nyambung mungkin bahasa sederhananya ya. Akhirnya kita mengambil berbagai ide, dan salah satu khas Sunda gitu kaitan dengan senjata masyarakat Sunda atau Prabu Siliwangi zaman dulu itu kan di model kujang gitu. Akan tetapi tentunya kita juga berpikir kalau hanya sebatas bentuk kujang, karena di lokasi-lokasi lain itu kan hanya bangunan yang tinggi dan di atas bangunan itu ada kujang yang kecil. Yang kita ingin menampilkan kira-kira ikon Masjid Garawangi ini kujang yang lebih besar dibandingkan dengan kujang-kujang yang ada. Walaupun kujang ini bukan hal yang baru karena menjadi ciri khas, tapi kita ingin menampilkan bahwa ini menara kujang ini akan yang tertinggi di Jawa Barat. Bahkan mungkin kalau bicara di tempat manapun nggak ada yang setinggi ini, gitu ya. Nah, ya akhirnya kita juga harus mengambil filosofi. Kira-kira ini baik dari sisi ketinggian dan lain sebagainya, kita mengambil filosofi bahwa tingginya ini 17 meter ya. Bisa disamakan dengan 17 rakaat di dalam sholat 5 waktu, itu kan jumlahnya 17 meter ya. Dan kalau dikaitkan kemerdekaan juga ini 17 Agustus ini sebagai kemerdekaan. Nah, panjang dari lafaz bismillah dan lafaz la ilaha illallah itu panjangnya sekitar 8 meter. Jadi 17, 8-nya itu 8 Agustus ya kalau kaitan dengan kemerdekaan. Nah, total tingginya itu ada 1945 cm. Jadi 17 bagian atasnya, pondasinya itu 2 meter 45. Jadi totalnya 19 meter 45 atau sama dengan 1945 cm. Jadi kalau kaitan dengan masalah sejarah kemerdekaan juga 17 meter berarti melambangkan 17 ya. 8 meternya itu melambangkan bulannya, dan 1945 itu total ketinggian 1945 cm. Itu sebagai filosofinya. Dan selanjutnya kenapa kita juga memilih menara model kujang. Kalau di masjid-masjid yang lain itu banyak menara, bahkan ada 4 sudut gitu ya. Nah, di Garawangi ini tidak ada jalan lain gitu ya, bukan tidak ada jalan lain, ingin menampilkan walaupun hanya satu menara, tapi ini ada keunikan tersendiri gitu. Ada keunikan tersendiri, ada ciri khas, dan ini tentunya yang terpenting tidak bertabrakan dengan syar'i ya, kaitan dengan agama. Karena tentunya banyak yang berpandangan kok ini menara apa monumen gitu kan, seperti itu. Tapi tentunya kalau kita ngelihat berbagai keunikan masjid-masjid di dunia kan banyak yang sebetulnya unik gitu. Dan ini ingin Masjid Nurul Huda ini menjadi sebuah ikon. Orang itu akan tahu kok ini ada menara seperti ini.
awalnya memang tidak terlepas dari mungkin semacam bukan pro kontra ya. Tadi dasarnya apa gitu, kok menara yang fungsinya sebagai hanya untuk menempatkan mungkin pengeras suara gitu kan, mengambil model kujang. Sekarang itu lubang kujang itu ada 5. Itu ada filosofi juga, lubang itu mengambilkan 5 waktu sebenarnya. Ya di antara, jadi tadi 17 total itu lubang di kujang itu ada 5. Nah, itu barangkali di antara sekilas lah tentang sejarah pembangunan Masjid Nurul Huda. Dan swadaya masyarakat murni menghabiskan anggaran 2,7 miliar. Nah, kita juga karena kebetulan ini belum selesai di luar halaman ini, karena kita juga akan membuat konsep yang tetap selaras ya dengan bangunan khas Sundanya juga. Ini akan terbuka mungkin seperti di alun-alun Bandung tanpa pagar ya, menggunakan konsep seperti itu karena masjid ini harus terbuka. Masjid ini tempat singgah bagi siapapun. Itu yang menjadi konsep kita, dan kita juga akan diselaraskan juga dengan pembangunan nanti alun-alun. Jadi alhamdulillah ini swadaya masyarakat Garawangi sudah menghabiskan anggaran 2,7 miliar, dan perhitungan RAB untuk penyelesaian di halaman ini sekitar 500 juta. Jadi kita masih memerlukan anggaran untuk penyelesaian di halaman ini sekitar 500 juta. Ya, dalam kesempatan ini juga ya harapan kami barangkali ada pihak-pihak yang peduli dengan atau menginfakkan sebagian sodakohnya untuk pembangunan penyelesaian masjid ini gitu ya. Diharapkan adalah pihak-pihak yang mungkin peduli dengan Masjid Nurul Huda ini. Barangkali itu mungkin sekilas tentang sejarah atau filosofi Masjid Nurul Huda dan juga Menara Kujang ini. Terima kasih.